Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farel Akbar Habib dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 210. Baik, jadi di sini saya akan membuat video yaitu tugas matkul pengantar geoteknik. Langsung saja kita masuk ke materinya. Di pertemuan pertama, pengantar geoteknik itu membahas tentang ilmu geoteknik itu mempelajari tentang apa aja sih. Nah, dalam dalam geoteknik, tanah merupakan media penyangga berbagai konstruksi seperti jalan, jembatan, bangunan atau sebagainya. Maka dari itu, sebelum kita membuat suatu bangunan di atas tanah tersebut, kita tuh harus melihat dulu gitu. Tanah ini nih apakah bisa dibangun suatu bangunan apa enggak gitu. Lalu dalam ilmu geoteknik juga, tanah itu merupakan material alam yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan selama ribuan tahun. Pelapukan batuan tersebut. Tanah sendiri itu terdiri dari kumpulan batuan dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, di dalam tanah itu tuh ada bagi menjadi dua, yaitu void dan solid. Selain pembagian void dan solid juga, pengantar geoteknik itu mempelajari tentang pembagian kohesif dan non kohesif. Nah, apa sih kohesif itu? Kohesif itu adalah tanah di mana tanahnya itu memiliki keterikatan gitu. Jadi tanahnya itu nempel, nggak apa namanya, nggak terpisah-pisah gitu. Jadi nyatu. Misalnya, contoh dari tanah kohesif itu adalah kayak clay, lempung, lumpur dan lainnya. Lalu tanah non kohesif itu adalah tanah yang tidak memiliki keterikatan. Contohnya seperti pasir, lalu ada gravel, seperti itu. Lalu juga ada yang namanya fase tanah, di mana fase tanah itu merupakan konsep yang menjelaskan bahwa tanah tersusun semenjak fase void. Enggak. Itu tadi void dan solid itu termasuk fase tanah, yang dimana void itu berisi air dan udara. Lalu solid itu merupakan padat, tanah-tanah yang padat gitu. Nah, dari materi void solid ini nih ada 3 gitu yang bisa dibagi. Yang pertama itu tanah jenuh sebagian, dan tanah kering. Tanah kering ini itu tuh biasanya berada di kalau misalkan dalam kotak yang ada di lab itu tanah kering itu berada di bagian atas. Lalu tanah jenuh sebagian itu berada di bagian tengah. Karena apa? Karena isinya itu adalah air. Lalu tanah jenuh itu berada di bagian paling bawah. Karena apa? Karena dia itu nggak bisa itu, airnya tuh turun ke bawah gitu kan. Jadi airnya masuk ke dalam bagian tanah yang paling bawah itu dan sulit untuk menguap gitu. Jadi tanahnya jenuh. Jadi seperti itu. Nah, mungkin jadi itu saja yang dapat saya jelaskan materi-materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 3. Mungkin sebelumnya jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.